Kebanyakan resleting logam punya kunci tersembunyi untuk menyelamatkan kamu dari situasi memalukan. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi tegak. Kalau kamu tarik ke bawah, resleting akan otomatis mengunci. Ini semua berkat alur kecil yang ada di bawah kepala resleting. Hampir semua toilet punya celah lebar antara lantai dengan pintunya. Alasan sebenarnya adalah untuk meminimalisir tingkat privasi dan kenyamanan supaya orang nggak berlama-lama di toilet. Jadi nggak bakal ada antrean panjang. Toilet juga jadi lebih mudah dibersihkan dan lebih aman kalau terjadi keadaan darurat. Susu basi melepaskan gas. Sama kayak kebanyakan makanan kalau sudah basi. Kemasan susu jadul punya cekungan di satu sisinya. Jadi, saat gas di dalamnya memuai, botol itu juga ikut memuai dan cekungan itu menggembung keluar. Kalau kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya buat nanti, botol akan memuai saat susu membeku dan menempati lebih banyak ruang di dalam botol. Bungkus kapas dilengkapi dengan tali agar kita bisa menggantungnya di pengait atau wadah. Dan kamu juga nggak perlu bolak-balik buka tutup kemasannya lagi. Lihat bagian bawah kemasan. Ada semacam garis putus-putus di sana. Robek garis itu dan kapasnya pun bisa kamu tarik keluar. Pisang cenderung sangat cepat menghitam. Supaya tahan disimpan lebih lama, balutkan pembungkus plastik di tangkainya agar pisang segar beberapa hari lebih lama. Kentang goreng paling enak dimakan dengan saus. Tapi kalau camilan ini memakai kemasan lunak, kamu akan kesulitan mencari tempat untuk menuang sausnya. Kalau kamu makan kentang goreng lagi, balikan keluar bagian atas kemasan yang bisa ditekuk. Dan kamu pun punya wadah darurat buat tempat saus. Ada lubang kecil di bagian samping sebagian pulpen yang fungsinya nggak jelas. Sebenarnya, ini adalah sistem ventilasi. Tanpa lubang ini, tintanya nggak akan mengalir ke ujung pulpen. Kacamata aviator modern awalnya dibuat di tahun 1930-an. Sebelumnya, pilot memakai kacamata Google berwarna untuk melindungi mata mereka dari sinar menyilaukan dan suhu dingin. Tapi sebenarnya, kacamata ini tidak cukup menghalangi sinar menyilaukan di langit. Jadi, dikembangkanlah kacamata hitam baru yang sekarang kita kenal sebagai kacamata aviator. Bingkai logamnya yang ringan membuatnya mudah dipakai dan dilepas sesuka hati. Dan warna hijaunya membantu memblokir sinar biru. Selain itu, lensa hijau yang sekarang ikonis ini hanya bisa ditembus 15% cahaya. Bentuknya yang mirip air mata membantu pilot melihat ke bawah tanpa risiko silau karena cahaya dari bawah. Lubang kancing di kerah jas yang kayaknya nggak ada gunanya itu dulu benar-benar ada tujuannya loh. Di abad ke-18, para pria biasa memakai pakaian berkerah tinggi dengan kancing sampai ke atas. Di hari-hari yang sangat panas, mereka akan sedikit melonggarkan pakaian dengan membuka kancing kerah. Maka, bagian dada atas pakaian akan membentuk sayap yang terlipat. Bentuk ini menjadi tradisi hingga seiring waktu kita kenal sebagai jas. Kancingnya nggak ada lagi, tapi lubangnya tetap di posisi itu sebagai penghargaan kepada masa lalu. Banyak jaket untuk di luar rumah, terutama model sport, punya saku kecil di bagian dadanya, namanya saku Napoleon. Dan ini benar-benar mengacu kepada pemimpin Prancis abad ke-19 yang terkenal itu. Dalam foto-fotonya, dia sering digambarkan dengan satu tangan terselip di dalam jaket setinggi dada. Dan pose ini menjadi sangat terkenal berkat dia. Letak saku Napoleon pas di posisi dia menaruh tangannya. Tapi umumnya sekarang, saku ini dipakai untuk menyimpan peta atau camilan agar mudah dijangkau dan handphone juga sangat pas di saku ini. Cincin di dasar penggorengan yang terbuat dari besi cor pertama kali diperkenalkan ketika gas alam belum umum dipakai dan orang umumnya masih memakai tungku kayu untuk memasak. Mereka membakar balok-balok kayu di berbagai ruangan dalam tungku, lalu menaruh periuk dan penggorengan di atasnya untuk memanaskan makanan. Cincin di bagian bawah penggorengan memungkinkan letak wajan agak naik dan jauh dari api. Tapi awalnya, cincin itu bukan fitur desain, melainkan sebuah kesalahan. Jika kamu membuat penggorengan dari besi cor, sulit diperoleh bagian dasar yang sangat rata. Sementara sedikit saja ada yang tidak rata, panci akan bergoyang-goyang di atas tungku. Di sanalah peran cincin itu. Kamu bisa mengikisnya tanpa mengikis bagian lain dasar penggorengan hingga memperburuk kualitasnya.
Setelah dikikis, cincin menjadi rata hingga penggorengan nggak goyang-goyang lagi. Kunci komen bertujuan untuk membantu pengguna bekerja tanpa mouse di MacBook pada tahun 1980-an. Nama aslinya adalah kunci Apple, tapi Steve Jobs nggak mau kebanyakan memakai nama Apple. Keputusan itu juga berarti dibutuhkan logo alternatif. Jobs memberi tugas mencari simbol yang mewakili konsep komen kepada salah satu seniman bitmap perusahaan itu, dan bentuk gagasannya, yakni desain pretzel itu, terinspirasi oleh peta Nordik yang dipakai untuk menandai bumi perkemahan. Pemantik lilin ternyata punya rahasia. Alat ini nggak begitu unik kok. Seringnya pemantik lilin terdiri dari pemantik biasa di bagian dalam, ditambah mekanisme khusus untuk membantu percikan api menyalakan lilin. Buah dan sayuran ditempeli label yang mengindikasikan negara asal dan cara menanamnya. Bilangan 5 angka yang dimulai dengan angka 8 artinya buah atau sayuran itu hasil rekayasa genetika. Jika nomor itu dimulai dengan angka 9, maka produk ditanam secara organik. Dan sisanya yang ditanam dengan cara biasa, umumnya memakai kode 4 angka yang dimulai dengan angka 3 atau 4. Lingkaran warna-warni di bagian bawah kantong keripik memberi informasi kepada pabrikan apakah semua warna dicetak dengan benar, dan lokasi lingkaran berarti tempat yang tepat untuk memotong. Pada produk kosmetik, ada ikon mirip wadah terbuka dengan tulisan 12M atau 24M. Ikon ini memberimu informasi berapa lama produk itu bisa bertahan setelah dibuka. Tanda angka dan huruf berarti jumlah bulan, 12 atau 24. Di London, ada beberapa tiang yang mirip lampu jalanan, tapi tanpa bohlam. Nama resminya adalah Sting Pipe. Sekarang, tiang ini merupakan peninggalan masa lalu, tapi di abad ke-19, barang ini berguna. Tiang-tiang berongga ini menyalurkan udara dan gas-gas eksplosif yang berbau busuk ke atas untuk mencegah konsekuensi yang tak diinginkan. Pensil bibir dan mata otomatis dilengkapi dengan rautan yang dipasang di paketnya. Tutup di bagian belakang pensil bukan cuma memberitahu warnanya, kamu juga bisa menariknya untuk meraut produk ini. Kamu bisa membuat penyangga darurat untuk sumpit sushi sekali pakaimu. Sumpit ini punya semacam bagian di pangkalnya sebelum kamu pisahkan kedua sumpitmu. Jadi, kalau kamu makan sushi lagi nanti, coba patahkan bagian itu. Jangan pisahkan sumpit dengan cara biasa. Saat kamu ingin berhenti makan sushi, taruh aja sumpitnya di atas penyangga ini. Uang dolar kertas juga punya rahasia loh. Huruf besar berbingkai menunjukkan bank mana yang bertanggung jawab mengeluarkan uang kertas itu. Ada 12 bank yang mengedarkan mata uang. Misalnya huruf L, artinya uang itu dicetak di San Francisco. Cuma ada satu cara untuk menyimpan selai kacangmu dengan benar. Kalau kamu taruh seperti biasa, nggak lama selaimu bakalan jadi padat. Triknya adalah dengan menyimpannya secara terbalik, agar minyaknya nggak mengendap di bagian bawah dan menyebar dengan merata. Di kedai kopi manapun yang kamu kunjungi, semua gelas sekali pakainya kelihatan persis sama, logonya aja yang beda-beda. Rahasianya adalah bentuk khusus ini memungkinkan kamu menikmati minumanmu dengan cepat. Bagian atas selalu lebih lebar, jadi hidungmu nggak terganggu waktu kamu minum. Bagian bawah selalu lebih sempit, jadi siapapun bisa memegangnya dengan mudah, meski jika tangannya relatif kecil. Perbedaan lebar ini juga memungkinkan gelas untuk ditumpuk.